dari Sunda. Sunda tidak lebih terhormat dari Jawa. Jawa tidak lebih beradab dari Papua. Papua tidak lebih berbudaya dari Minang. Minang tidak lebih terhormat dari Batak. Batak tidak lebih hebat dari Dayak. Dayak tidak lebih berkepribadian daripada Bali. Baik, Sanggar Nur adalah sanggar yang di dalamnya itu ada mahasiswa aktif dan alumni dari STAI Attaqwa yang masih mau belajar kesenian. Jadi tidak hanya mahasiswa dan juga alumni, ada juga beberapa orang yang dia kadang sesekali datang ke Sanggar Nur untuk terlibat dalam proses-proses atau kegiatan kesenian yang sedang kami lakukan. Selanjutnya, kenapa namanya Sanggar Nur? Karena dulu 2017 saya sudah pernah bikin namanya Teater Nur. Saat itu kami buat Teater Nur untuk mengikuti Festival Teater Jakarta Utara dan alhamdulillah di sana kami berhasil mendapatkan juara 2 dan lolos ke final di Festival Teater Jakarta di Cikini, Taman Ismail Marzuki. Setelah 2017 kami berkegiatan, berteater, kami juga ikut beberapa pertunjukan di luar. Sayangnya setelah saya lulus, Teater Nur sudah selesai. Nah, selanjutnya 2023 bulan Juni saya ketemu lagi dengan beberapa teman-teman di STAI. Waktu itu namanya Art STAI. Mereka bikin komunitas seni yang ada di STAI dengan nama Art STAI. Lalu selanjutnya saya hadir dengan beberapa alumni lain seperti ada nama Gaung, ada nama Alung, juga ya kayaknya cuma itu. Terus akhirnya kami diskusi, kami rapat, kami sharing, maka kita putuskan namanya adalah Sanggar Nur. Ya, jadi setelah saya dengan teman-teman Sanggar Nur berlatih di STAI, ada satu momen saya ketemu dengan almarhum Guru Abid. Guru Abid memberikan sebuah puisinya yang dia minta, Pong nanti lu baca puisinya, lu pelajari, baru kita tag katanya. Nah, itu adalah pesan yang mungkin disampaikan lewat puisi oleh beliau karena 2 hari setelahnya beliau meninggal dunia. Nah, sebelum hal itu terjadi juga saya pernah baca puisi yang beliau sampaikan di ruang multimedia STAI. Ada Rizky, teman sanggar, ada Jenal juga, staf dari STAI. Di situ saya minta dan mengundang bahwa Guru nanti kita akan bikin tadarus sastra. Guru datangnya, ya baik Pong, nanti gue bakal datang, gue mau baca puisi. Tapi ya itu adalah kalimat yang mungkin bikin saya cukup semangat karena rupanya Guru Abid mau mensupport kami mahasiswa dan alumni yang masih mau berkesenian, yang masih mau belajar kebudayaan di STAI di Bekasi ini khususnya. Jadi harapan Guru Abid untuk sanggar itu sebenarnya udah lama. Guru Abid pengen ada sanggar seni, pengen ada kesenian di STAI Attaqwa karena beliau orang yang cukup visioner, beliau orang yang cukup berbudaya. Karena saya yakin beliau juga seniman, banyak banget puisi-puisinya, banyak banget karya-karyanya yang selanjutnya bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di Bekasi. Dan itu akan kami lanjutkan, mudah-mudahan.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemerdekaan yang kau turunkan dari surgamu, yang kau anugerahkan kepada anak-anak negeri ini, telah dirampok oleh elit penguasa, telah dirampas oleh si pedebah oligarki. Sejauh ini sebagai langkah pertama, umumnya sebagai UKM di kampus, kami sudah memulai perekrutan anggota baru. Alhamdulillah tahun ini ada hampir 20-an lebih kalau nggak salah anggota baru. Dan memang sejauh ini masih mayoritas laki-laki, tapi itu adalah tahap awal bagi Sanggar Nur untuk mulai tumbuh. Serta ada hal-hal yang masih kita gali lagi, yaitu apa? Kita lagi berusaha untuk mendapatkan dan mengumpulkan karya-karya almarhum Guru Abid untuk bisa kita artikulasikan kembali di event-event berikutnya, karena nanti juga kita mau bikin event-event kesenian yang lain. Dan ya, kita akan terus belajar, kita mulai memperbanyak relasi keluar dengan beberapa seniman-seniman lain dari luar daerah, bahkan yang ada di sekitar kita juga. Nah, rujukan literasi kami ya sebagai mahasiswa kita mencari referensi dari buku tentunya, dan juga menonton pertunjukan-pertunjukan dan menghadiri pameran. Kita belajar dengan melihat pertunjukan-pertunjukan seni yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, bahkan dari luar negeri gitu ya. Karena kebetulan di Jakarta ada banyak event-event kesenian yang sudah internasional. Kita bisa melihat pertunjukan teater orang dari Jepang, kita bisa melihat pertunjukan teater orang dari Kanada, kita juga bisa melihat pameran lukisan yang ada di Galnas dari orang-orang luar negeri. Jadi banyak banget referensi kita untuk mempelajari kesenian di Sanggar Nur ini. Di Sanggar Nur ini kita mempelajari berbagai macam kesenian. Ya, Di antaranya ada seni rupa, ada musik ada teater, dan juga ada sastra. dan dari musik ini kita juga belajar apa itu musikalisasi puisi, langkah-langkah membuat musikalisasi puisi dan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di musikalisasi puisi. Dan di sastra kita ada beberapa mahasiswa yang emang dari dulu mereka suka nulis cerpen, mereka suka nulis novel, cerita diri dia sendiri gitu. Nah itu nanti bisa kita jadikan untuk karya, untuk menjadi teater, bisa jadi untuk musikalisasi puisi, bisa jadi lirik lagu, dan lain-lain. Lagi Jul. Dan di teater ya, di teater itu kita belajar bagaimana kita menjadi orang lain bukan menjadi diri kita sendiri. Dimana kita dilatih buat sedih, marah, bahagia di waktu yang bersamaan. Kita belajar untuk sedih di suasana hati kita yang gembira, Dipaksa buat sedih gitu. ya gitu-gitu. Dipaksa buat gembira di Ya. saat suasana hati lagi sedih gitu-gitu. Ada olah tubuh, ada olah rasa, Olah rasa, ada olah vokal. vokal. Itu untuk dia teater. Dan di seni rupa kita ada pameran, kita juga ngadain kegiatan 2 minggu sekali dari mahasiswa atau orang di Sanggar Nur yang membuat karya, entah itu karyanya berbentuk digital atau asli original dari kertas gitu.
Sajak Matahari, karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Hambatannya menurut saya kalau di lingkup internal anak-anak sanggar gitu, karena emang mayoritas itu ada yang menjadi guru atau ada yang berkegiatan lain, jadi anak-anak jadi banyak yang kurang lebih fokus di sini. Itu hambatan pertama. Mungkin hambatan kedua karena banyak yang suka ngaret juga, jadi proses-proses berkesenian kita jadi banyak yang kurang maksimal gitu ya. Mungkin apa? Kalau hambatan menurut saya sih buat dekat ini, sanggar ini manajemennya masih berantakan, kurang baik, terutama manajemen waktunya. Ya misalkan kayak kita latihan jam 4 tapi anak-anak datang jam 5 gitu. Ya mungkin kalau di ranah lembaga gitu kita kan belum mempunyai legalitas yang tertulis gitu. Jadi kita belum mempunyai fasilitas-fasilitas kayak contoh teater, kita belum punya gedung sendiri atau apa buat fasilitas kita berteater, atau di musik kita belum punya alat-alat musik yang banyak gitu buat kita belajar. Di rupa sama kita belum mempunyai kanvas, cat dan segala macam gitu. Dan lain-lain gitu. Oke, untuk perwujudan dari sebuah pelatihan tersebut, kita telah mengadakan diantaranya ada Tadarus Sastra Volume 1. Kita juga belajar bersama di Galeri Nasional. Dan kita telah mengikuti lomba-lomba puisi. Nah, kita juga telah melaksanakan tag video dramatical reading untuk Pekan Teater Nasional Indonesia dan bekerja sama dengan komunitas di Jakarta, komunitas teater di Jakarta di bidang artistik. Untuk proyek yang akan kita garap dalam waktu dekat ini, kita ada festival di Bantar Gebang buat theatrical riset tentang gunungan sampah yang ada di Bantar Gebang. Yang kedua ada inaugurasi di kampus TAI Attaqwa, dan ada parade monolog di Rawamangun. Nah, selanjutnya juga kita akan melaksanakan atau mengadakan tadabur alam atau latihan alam dan festival musikalisasi puisi di UHAMKA. Yang terakhir, kita akan melaksanakan atau mengikuti festival pembacaan puisi Habayasin di Taman Ismail Marzuki. Sanggar Nur telah melakukan beberapa kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di luar maupun di dalam kampus. Untuk di luar seperti Teater Korek, Sanggar Matahari, komunitas Stasia, Arteri Performa, Bahasa Aliza, dan beberapa komunitas yang konsisten di dunia kesenian yang lainnya. Untuk yang internal, kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan kerjasama di berbagai organisasi. Seperti kemarin contohnya di acara Harlah PMII, teman-teman Sanggar Nur ikut terlibat untuk menampilkan beberapa karyanya dalam acara tersebut. Harapannya Sanggar Nur agar terus tetap ada, produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan juga tetap bersinar sebagaimana kata Nur dalam bahasa Arab yang artinya adalah cahaya. Sanggar Nur! Sanggar Nur! Sanggar Nur!